Wabarakatuh. Nama Ratu Aminah Fadia, NIM 1814246. Kelas Perbankan Syariah semester 4 B. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu tujuan dari The Basel Committee, yaitu adalah melakukan kerjasama dan harmonisasi dalam pengawasan perbankan secara internasional. Nah, dengan adanya harmonisasi standar internasional ini dalam pengaturan dan pengawasan ini diharapkan dapat memperbaiki iklim dan lingkungan operasi bagi bank-bank yang masih aktif melakukan transaksi internasional di era globalisasi dengan semakin terintegrasinya sistem finansial yang mendunia. Nah, The Basel Committee ini memiliki sasaran awal, yaitu standarisasi pengaturan dan pengawasan bank yang memiliki akses usaha yang bertaraf internasional dan melakukan transaksi usaha pada usaha yang yurisdiksi otoritas pengawasan. Nah, jika dilihat, saya mencari kata dari yurisdiksi itu adalah tempat daerah yang berlakunya sebuah undang-undang berdasarkan hukum. Nomor 2, menurut sumber yang diolah oleh Carl Johan, Indonesia mulai menghadapi masalah perbankan yang signifikan sejak tahun 1992, yaitu masalah kredit yang bermasalah pada bank-bank pemerintah sejumlah lebih dari 25% dari total kredit pada tahun 1993. Terus pengaruh negatif lainnya itu bersumber dari kondisi dan kebijaksanaan ekonomi makro di Indonesia pada masa itu, jumlah uang yang beredar, terus kredit tumbuh dengan cepat, terus setelah itu dilakukan pengetatan pada tahun 1991 sampai 1992. Lalu terjadinya arus kas modal jangka pendek yang mempersulit manajemen moneter. Lalu ada peningkatan tingkat bunga antar bank dari 10% hingga menjadi 16%. Nah, peningkatan tingkat bunga itu sebagai dampak krisis Meksiko awal tahun pada tahun 1985. Nah, lalu ada faktor-faktor yang harus benar-benar kita perhatikan, yaitu ada tiga. Yang pertama itu kualitas manajemen bank, terutama dalam melakukan manajemen risiko. Nah, manajemen risiko ini dalam operasional bank meliputi identifikasi risiko, pengukuran, dan penilaian. Dan tujuannya itu adalah untuk meminimalkan efek negatif risiko terhadap hasil keuangan dan modal bank. Lalu bank itu wajib membentuk unit organisasi khusus tujuan untuk manajemen risiko. Lalu kedua itu adalah kondisi kebijaksanaan makro. Nah, kondisi ekonomi makro di Indonesia masih bisa dikatakan tahap berkembang. Bisa kita lihat Indonesia ini masih terus berupaya untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang ada, seperti pengangguran, inflasi, kesejahteraan masyarakat yang belum merata, serta dan lain-lain. Yang ketiga ini adalah efektivitas pengawasan bank. Banyak yang berpendapat bahwa salah satu penyebab terjadinya krisis perekonomian pada tahun 1997 sampai 1998 adalah kegagalan pengawasan bank. Oleh karena itu, dibentuknya orientasi jasa keuangan untuk mengawasi seluruh lembaga keuangan. Nah, terus pada soal yang nomor 3 adalah untuk melakukan pengawasan bank yang efektif, mau tidak mau memerlukan biaya yang cukup besar. Namun bila hal itu tidak dilakukan dapat mengakibatkan krisis perbankan, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk pemulihan jauh lebih besar. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.